Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Mendengar ibunya selalu membujuknya untuk kembali ke grup Tama, Najwa bertanya dengan kebingungan, "Bu, hipnotis apa yang nenek lakukan pada ibu sampai ibu selalu memaksaku untuk kembali ke grup Tama?" Carla menjawab, "Bukankah itu sudah jelas? Grup Tama memberikanmu gaji tahunan yang besar. Bukankah itu lebih baik daripada kau menjalankan bisnismu sendiri? Kalau kau kehilangan uang dalam menjalankan bisnismu, apa yang harus aku dan ayahmu lakukan?" Najwa berkata dengan tegas, "Bu, jangan bicara seperti itu lagi. Aku tidak akan pernah kembali ke grup Tama. Bahkan kalaupun aku harus ke jalanan dan meminta-minta makanan, aku tidak akan kembali ke grup Tama. Aku tidak mau kehilangan harga diri dan martabatku." Carla langsung berkata, "Apa gunanya harga diri dan martabat?" Setelah mengatakan hal itu, Carla melanjutkan berbicara dengan nada sedih. "Sekarang, perusahaan keluarga Tama akan bangkrut. Ayahmu dan aku tidak akan bisa mendapatkan uang pensiun lagi. Kau tahu, kalau kami semua bergantung dengan uang pensiun itu. Bahkan kalaupun nenekmu tidak ingin melihat ayahmu, setidaknya ayahmu masih memiliki beberapa saham di grup Tama. Kalau kau tidak kembali, kami juga bisa tidak mendapatkan dividen. Apa yang akan kami lakukan di masa depan?" Najwa tersenyum dengan masam dan berseru, "Ibu, manajemen keluarga Tama sendiri tidak baik. Kalau mereka benar-benar bangkrut suatu hari nanti, itu karena mereka memang pantas mendapatkannya." Carla tiba-tiba menjadi cemas. "Apa yang kau bicarakan? Kita telah bekerja sangat keras di keluarga Tama selama bertahun-tahun. Apakah kau akan diam saja melihat mereka bangkrut? Sudahkah kau memikirkan dampaknya untuk keluarga kita?" Najwa berkata dengan wajah serius, "Aku selalu memikirkan ayah dan ibu. Ibu mengatakan kalau aku harus menyerahkan sebagian besar gajiku kepada ibu, dan aku selalu menurutinya. Ibu mengatakan kalau ibulah yang harus mengelola semua uang di keluarga kita. Ayah dan aku tidak pernah keberatan. Aku menuruti hampir semua kemauan ibu. Jadi ibu juga harus berlaku adil terhadapku. Aku tidak ingin kembali ke grup Tama karena aku ingin memulai bisnisku sendiri. Tidak bisakah ibu mendukungku?" Carla tahu kalau dia salah. Mendengar kata-kata Najwa barusan, dia hanya bisa duduk di sofa dan menangis sambil menutupi wajahnya. Kemudian dia bergumam, "Kenapa hidupku begitu sengsara? Seharusnya aku bisa mendapatkan menantu yang berpangkat tinggi. Tetapi apa hasilnya? Kakekmu bersikeras mengambil menantu yang tidak jelas itu. Sekarang putriku tidak mau mendengarkanku lagi, dan aku tidak memiliki status apapun dalam keluarga ini. Apa gunanya lagi aku hidup?" Ketika Najwa melihat ibunya mulai bersikap playing victim, dia pun berkata dengan cemas, "Bu, bisakah ibu tidak menyalahkan Andi untuk semua hal yang terjadi? Sekarang Andi memiliki sebuah villa, dan setelah villanya direnovasi, ibu bisa tinggal di sana. Bisakah ibu berhenti mengeluh?" Carla menangis dan berkata, "Apa bagusnya tinggal di villa mewah itu? Bukankah kita masih diliputi perasaan was-was saat menempatinya? Bagaimana kalau suatu hari nanti keluarga Harun akan mengusir keluarga kita?" Najwa menghela nafas dan berkata, "Kalau ibu masih terus saja bersikap seperti ini, maka aku tidak punya pilihan. Aku dan Andi akan menyewa rumah sendiri dan pindah dari sini." Carla menjadi cemas ketika mendengar ini. Dia berdiri dan berkata, "Kau ingin berpisah dengan kami?" Najwa mengangguk dan berkata, "Kami berdua sudah menikah selama beberapa tahun, jadi sudah waktunya untuk kami pindah." Carla segera berseru, "Tidak, kau sama sekali tidak boleh pindah." Najwa berkata dengan serius, "Bu,
Kalau ibu tetap bersikeras memaksaku pergi ke grup Tama, aku akan pindah bersama Andi. Tapi kalau ibu tidak menyebut-nyebut tentang grup Tama lagi, aku tidak akan pindah. Ibu bisa memilih salah satu dari dua pilihan itu. Carla menatap mata Najwa dan sadar kalau putrinya tidak bercanda. Dia menyadari kalau dia terlalu banyak berulah. Kalau dia benar-benar terus memaksa putrinya untuk tunduk pada keinginannya, kemungkinan besar Najwa benar-benar akan pindah bersama Andi. Pada saat itu Najwa tidak akan mempedulikannya lagi. Ketika nanti vilanya selesai direnovasi, bagaimana mungkin dia punya kesempatan untuk tinggal di sana? Setelah menimbang-nimbang hal ini, Carla pun mengakui kekalahannya. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Baiklah, ibu akan mendukungmu untuk memulai bisnismu dan tidak akan menyebut-nyebut tentang grup Tama lagi, oke?" Najwa merasa puas. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kami tidak akan pindah." Melihat Najwa berubah dari yang tadinya pasif menjadi aktif, mau tidak mau Andi rela mengacungkan jempolnya. Istrinya ini benar-benar mampu dan sangat efektif di saat-saat kritis. Melihat putrinya yang biasanya jarang kehilangan kesabaran, namun saat ini bersikap seperti ini, Ridwan juga merasa sedikit ketakutan. Dia pun buru-buru berkata, "Ibumu itu memang hanya suka berdebat. Aku juga heran, apakah dia tidak ingin memiliki keluarga yang rukun dan harmonis?" Carla langsung memelototinya dan berkata, "Dari tadi kau hanya diam saja dan sekarang kau baru bicara. Andi saja bisa mendapatkan sebuah villa. Bagaimana denganmu? Dasar sampah. Kau adalah orang yang paling tidak berguna di rumah ini." Ridwan menjadi cemas ketika dia mendengar istrinya mulai menyalahkannya. Dia langsung berkata, "Sudah kubilang jangan memandang rendah diriku. Aku benar-benar sudah membaik sekarang. Terakhir kali aku bahkan bisa menjual ramuan obat dan mendapatkan uang yang banyak. Apakah kau sudah lupa akan hal itu?" Carla berkata dengan nada menghina, "Cepat atau lambat, kau pasti akan ditangkap karena penipuan. Pada saat itu terjadi, jangan harap aku mau menghabiskan uang untuk menyelamatkanmu." Ridwan berkata dengan marah, "Jangan terlalu gampang meremehkan orang, oke? Aku berbakat dalam hal barang antik." Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke kamar dan kemudian keluar dengan membawa tempat pena. Dia berkata dengan arogan, "Lihatlah, hal-hal baik apa yang aku kumpulkan di siang hari. Benda ini saja harganya bisa mencapai jutaan saat dijual." Carla berkata dengan jijik, "Kau masih bermain-main dengan barang antik. Kau mudah sekali untuk ditipu." Ridwan menghentakkan kakinya dengan marah. "Dasar bodoh. Kau memang tidak akan bisa mengerti. Tempat pena ini berasal dari dinasti Qing. Aku menghabiskan uang 200.000 untuk membelinya. Aku sudah mengirim fotonya ke Johnny dan dia bersedia membayar 1 juta. Andi rela melirik tempat pena Ridwan dan terkejut. Kalau itu benar-benar tempat pena peninggalan dinasti Qing, mungkin memang nilainya akan mencapai jutaan. Namun secara sekilas saja, Andi bisa melihat kalau tempat pena yang dipegang oleh Ridwan itu dibuat dengan keahlian modern, bukan dari dinasti Qing. Jadi harganya paling-paling hanya 50.000 saja. Ridwan menghabiskan 200.000 untuk membeli tempat pena itu. Penjualnya pasti tahu kalau Ridwan gampang dibodohi. Ridwan memang tidak mengerti apa-apa, jadi wajar saja kalau dia gampang dibodohi. Mendengar Ridwan mengatakan ini, semua orang tampak tidak percaya. Carla bertanya dengan heran, "Apakah kau benar-benar berpikir ada orang yang mau mengeluarkan uang sebesar 1 juta untuk barang sampah seperti itu? Itu hanya sampah. Kupikir harganya tidak akan lebih dari 50.000. Ridwan berkata dengan bangga, "Kenapa aku harus berbohong padamu? Kalau kau tidak percaya padaku, lihat saja chatnya." Ridwan membuka aplikasi chat dan di situ Johnny mengiriminya pesan suara.
Ridwan mengklik tombol suara di chat itu dan suara Joni terdengar. "Paman Ridwan, tempat pena milikmu itu adalah barang yang sangat bagus. Kupikir itu adalah barang dari dinasti Qing. Aku akan memberimu uang 2 juta kalau kau mau menjualnya kepadaku." Carla tiba-tiba berkata dengan terkejut. "Apa? Ternyata itu benar. Ridwan, kau luar biasa. Kau memiliki banyak keterampilan. Kau membelinya seharga 200.000 dan menjualnya seharga 2 juta. Wah, kalau kau bisa terus seperti ini, keluarga kita akan kaya raya." Ridwan bertanya dengan penuh percaya diri. "Jadi, kau sudah percaya sekarang?" Carla dengan cepat menjawab, "Aku percaya, aku percaya." Carla sendiri adalah pecinta uang. Baginya uang adalah segalanya. Begitu dia mendengar kalau Ridwan benar-benar bisa menjual sebuah tempat pena seharga 2 juta, dia langsung lupa dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Saat ini dia berkata sambil tersenyum, "Suamiku, kau memang pandai. Sepertinya di keluarga kita ini hanya Andi yang paling buruk." Wajah Andi Rewa berubah menjadi merah. Apa hubungannya semua ini dengannya? Apakah mereka lupa kalau Ridwan menjual obat dan obat itu dibuat olehnya? Sepertinya dia harus bertanya kepada Joni, kepada siapa dia akan menjual kembali tempat pena itu. Yang Joni lakukan saat ini adalah memberi uang kepada ayah mertuanya. Joni tidak terlihat sedang berbisnis. Pada saat ini Ridwan menyerahkan tempat pena itu kepada Andi Rewa dengan kegembiraan di wajahnya dan berkata, "Andi, besok kau antarkan tempat pena ini ke pasar barang antik. Temui saja Joni. Dia akan memberikanmu uang tunai sebanyak 2 juta. Bawakan uang itu kepadaku." Andi Rewa mengangguk dengan tergesa-gesa. Baik ayah." Ridwan berkata dengan puas. "Di masa depan, kau harus ikut denganku ke dalam circle penyuka barang antik. Di sana kau bisa belajar mengembangkan mata yang tajam untuk menilai barang antik. Lalu kita bisa menghasilkan uang bersama-sama." Andi Rewa hanya bisa mengangguk setuju. Keesokan harinya, pagi-pagi Ridwan dengan bersemangat memanggil Andi dan berkata, "Andi, cepat pergi dan temui Joni. Dia sudah menyiapkan uang tunai untuk pembelian tempat pena ini." Andi Rewa tidak punya pilihan selain mengangguk. Kemudian dia bertanya, "Ayah tidak ikut pergi?" Ridwan berkata, "Pagi ini aku akan pergi ke klub lukisan dan kaligrafi. Mereka mengundangku ke pertemuan dan ingin aku bergabung dengan klub mereka. Ada banyak hal baik di dalam klub itu dan juga ada banyak peluang yang bisa diambil." Andi Rewa berkata tanpa daya, "Kalau begitu, aku akan pergi ke pasar barang antik untuk menemui Joni." Andi pun bersiap-siap untuk berangkat. Kebetulan Najwa libur hari ini dan dia merasa bosan. Jadi dia berkata, "Andi, aku ingin ikut denganmu untuk melihat-lihat." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo kita pergi." Pasangan itu pun berkendara ke pasar barang antik bersama-sama. Pasar barang antik sangat ramai di akhir pekan. Joni adalah veteran di pasar barang antik dan dia memiliki stand tetapnya sendiri. Jadi Andi bisa menemukannya dengan mudah. Pada saat ini, Joni sedang memegang liontin batu giok palsu dan membual kepada beberapa pasangan asing. Batu giok ini adalah harta yang dikenakan oleh kaisar dari dinasti Ming. Dia memakainya sampai dia mati. Liontin batu giok ini kemudian jatuh ke tangan cucunya. Dan setelah cucunya dikalahkan, cucunya melarikan diri membawa batu giok ini. Setelah melalui banyak perantara, akhirnya liontin batu giok ini jatuh kepadaku. Ada pria paruh baya bertanya dengan heran, "Apakah batu giok itu sangat berharga? Berapa harga batu giok itu?" Joni berkata sambil tersenyum, "Aku bisa melihat kalau kau ditakdirkan untuk bertemu dengan batu giok ini. Setelah kau membelinya, kau bisa keluar dari pasar barang antik ini dan carilah rumah lelang.
Batu giok ini akan laku terjual seharga 1,8 juta. Wanita yang ada di samping pria paruh baya itu berkata sambil cemberut, "Kalau kau bisa menjual barang antik itu dengan harga 10 kali lipat, kenapa kau tidak menjualnya langsung ke sana? Kau pikir kami bodoh?" Setelah berbicara, wanita itu mengajak suaminya pergi. "Suamiku, ayo kita pergi." Johnny bergumam dengan marah, "Kurang ajar. Sejak kapan turis asing menjadi begitu pintar?" Melihat ini, Andi Rewa melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Johnny, apakah kau masih saja menipu pelanggan di sini?" Ketika Johnny melihat Andi Rewa, hatinya bergetar gembira. Dia bergegas maju untuk menemui Andi dan berkata, "Oh, Tuan Andi, Tabe, kenapa kita ada datang di sini?" Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Najwa di sebelah Andi dan berseru, "Oh, ini pasti ini istri tak? Wanita yang sangat cantik dan berbakat." Andi Rewa berkata, berhenti menyanjung, "Aku kesini hanya disuruh oleh ayah mertuaku. Ku dengar kau ingin membeli tempat pena ayah mertuaku seharga 2 juta. Johnny mengangguk-angguk dan berkata dengan penuh semangat, "Iye, itu betul. Ayah mertua tak benar-benar jenius. Dia bisa mengambil keuntungan sebesar itu. Tempat pena itu bernilai kisaran 2 juta sampai 3 juta. Itu benar-benar luar biasa, Puang." Andi Rewa menarik Johnny ke samping dan berkata dengan suara rendah, "Jangan bicara omong kosong di sini. Siapapun yang ada di pasar barang antik ini bisa mengetahui kalau tempat pena itu palsu. Satu-satunya yang tidak bisa mengetahui kalau itu palsu adalah mertuaku. Kau mengeluarkan uang sebanyak 2 juta untuk membeli barang seperti itu. Jelaskan padaku, kenapa kau melakukannya?" Johnny buru-buru berkata, "Tabe, Puang, kau memiliki penglihatan yang baik. Sejujurnya, aku menghormatimu karena kau luar biasa. Terakhir kali, ayah mertuamu membawa 2 obat ajaib dan memintaku untuk menjualnya. Aku bisa menjual obat itu dengan harga 5 juta. Namun semakin aku memikirkannya, aku merasa tidak enak hati. Ayah mertua tak bilang, kau yang membuat obat itu. Jadi Puang, kau sudah membuatku mendapatkan banyak uang. Itu sangat tidak pantas, bukan?" Setelah itu Johnny tersenyum penuh rasa terima kasih dan berkata, "Itulah sebabnya aku memikirkan cara lain untuk berbagi keuntungan denganmu. Aku tahu kalau Tuan Andi tidak mempedulikan uang. Jadi, aku ingin membalas kebaikanmu melalui ayah mertuamu." Andi Rewa mencibir, "Johnny, kau menipu dengan obat ajaib yang kuberikan kepada ayah mertuaku. Saat itu kau hanya memberinya ratusan ribu, padahal kau menghasilkan 5 juta dari obat itu. Kau berpikir dengan memberikan 2 juta ini bisa menebus kesalahanmu?" Johnny gemetar ketakutan. Puang, maafkan aku. Kalau kau tidak puas, aku akan mengembalikan uang itu kepadamu. Aku tidak meminta apapun. Aku hanya ingin berteman denganmu." Johnny tidak ingin menyinggung Andi Rewa karena dia tahu kalau Andi sangat kuat. Banyak orang hebat menganggapnya sebagai master. Bahkan kabarnya master metafisika dari Kuala Lumpur sudah dihancurkan oleh Andi Rewa. Karena itulah Johnny ingin menyenangkan hati Andi. Andi melirik Johnny dan berkata dengan ringan, "Lupakan saja. Aku tidak ingin ikut campur dalam hal semacam itu. Ayah mertuaku tidak tahu nilai pil itu dan mengira dia sudah mengambil keputusan darimu. Dia pantas mendapatkannya." Setelah selesai berbicara, Andi Rewa memandang Johnny dan berkata, "Itu saja untuk saat ini. Mungkin aku bisa meminta bantuanmu di masa depan. Kau lebih pintar dari yang kupikirkan untuk hal seperti ini." Johnny segera berkata dengan penuh semangat, "Tuan Andi, jangan khawatir. Di masa depan, aku Johnny adalah pelayan Tuan Andi. Aku akan melakukan apapun yang kau ingin untuk kulakukan."
Melihat Johnny begitu fasih berbicara, Andi mengangguk puas. Johnny adalah orang yang sangat cerdas. Dengan otak yang seperti itu, Andi Rewa yakin Johnny bisa bermanfaat untuknya di masa depan. Jadi dia berkata kepada Johnny, "Aku puas dengan sikapmu. Aku juga akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan." Johnny buru-buru mengepalkan tinjunya. "Tuan Andi, jangan khawatir Puang. Aku pasti akan menurutimu." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kotak hitam dari bawah kursi stan dan menyerahkannya kepada Andi sambil berkata, "Tuan Andi, ini adalah uang tunai 2 juta. Lihatlah." Andi melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu kulihat. Aku akan langsung pergi." Johnny bertanya, "Apakah kau tidak ingin berkeliling melihat-lihat di pasar barang antik ini?" Andi Rewa berkata, "Tidak perlu. Dari 10.000 barang yang ada di sini, 9.999 diantaranya adalah palsu." Johnny mengangguk dan berkata, "Oh, kalau begitu silakan, Tuan. Aku juga akan menutup kios." Andi Rewa bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kenapa kau menutup kios?" Johnny berkata, Aku ingin pergi ke pasar komoditas kecil untuk membeli beberapa barang. Sekarang tidak ada yang membeli batu giok palsu. Mereka semua suka membeli koin tembaga palsu. Koin tembaga palsu yang dijual di pasar komoditas kecil dijual dengan harga grosir 10.000 sepotong. Koin itu bisa dijual seharga 100.000 di pasar barang antik. Ketika Najwa mendengar ini, dia berkata dengan terkejut, "Barang seharga 10.000 bisa dijual seharga 100.000 di sini? Itu terlalu kejam, bukan?" Johnny menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan berkata, Kau hanya tidak tahu, tapi memang seperti itulah cara berjualan di pasar barang antik. Kalau aku menjualnya seharga 10.000, rekan-rekanku yang lain yang ada di pasar barang antik pasti akan memukuliku sampai mati." Andi Rewa berkata tanpa daya, "Tidak bisakah kau melakukan sesuatu yang tidak perlu berbohong?" Johnny berkata dengan wajah pahit, "Tuan Andi, kalau aku tidak berbohong di pasar barang antik, aku akan mati kelaparan." Andi Rewa berkata tanpa daya, "Lupakan saja, kau bisa menangani hal itu sendiri." Saat berbicara, Andi Rewa berpikir kalau pasar komoditas kecil satu arah dengan perjalanan pulangnya. Jadi Andi berkata kepada Johnny, "Ikutlah denganku, aku akan mengantarkanmu." Johnny tidak menyangka kalau Andi bersedia mengantarnya. Jadi dia segera berkata dengan penuh semangat, "Tuan Andi, kau benar-benar bersikap sangat baik kepadaku." "Terima kasih banyak Tuan Andi." Andi Rewa melambaikan tangannya. "Oke, berhenti bicara omong kosong dan masuklah ke mobil." Setelah mobil meninggalkan pasar barang antik, langit tiba-tiba menjadi mendung dan tak lama kemudian hujan turun dengan deras. Dalam 2 hari ini, hujan turun dengan deras. Di daerah perkotaan bahkan sudah banjir. Radio lalu lintas mengingatkan pemilik mobil bahwa jalan layang di beberapa jalan utama terendam banjir dan sudah ditutup. Andi hanya bisa memilih untuk memutar dari pinggiran kota. Dalam perjalanan, Johnny merasa bersemangat dan gugup. Dia duduk di barisan belakang dan diam-diam mengambil foto Andi yang sedang mengemudi. Dia menjadikannya status di aplikasi chat dengan caption, "Aku cukup beruntung bisa naik mobil Tuan Andi." Banyak orang memberikan komentar. Rata-rata komentar mengatakan kalau dia sangat beruntung bisa bersama Tuan Andi. Banyak juga yang berkomentar agar di masa depan dia tidak melupakan teman-temannya kalau sudah sukses nantinya. Johnny tiba-tiba penuh dengan kesombongan. Andi Rewa mengemudi dengan santai. Ketika melewati jalan terpencil, matanya tiba-tiba melihat sebuah mobil yang diparkir di sisi jalan. Mobil itu adalah Mercedes-Benz hitam tua, diparkir miring di sisi jalan. Ada seorang wanita di dalam mobil yang bergegas turun. Melihat kedua ban depan Mercedes-Benz itu kempes,
Sepertinya ban mobil tersebut bocor sehingga pemiliknya harus berhenti. Andi Rewa tidak berniat untuk ikut campur. Dia ingin melewati mobil itu, namun Najwa secara tidak sengaja melihat Mercedes-Benz itu dan wanita yang keluar dari mobil. Najwa berseru, "Bukankah itu adalah Elsa? Andi, berhenti!" Andi Rewa kemudian menghentikan mobil. Najwa buru-buru mengambil payung dan keluar dari mobil. Melihat ini, Andi Rewa dengan cepat mengejarnya. Begitu keluar dari mobil, Najwa berlari menghampiri Elsa dan bertanya, "Elsa, apa yang terjadi?" Elsa menggigil karena kehujanan. Dia mendongak dan melihat Najwa. Dia tampak terkejut dan sangat malu, seolah-olah dia tidak ingin dilihat oleh kawannya dalam keadaan memalukan seperti ini. Najwa memayungi Elsa dan berkata, "Aku kebetulan lewat bersama Andi dan melihatmu. Apa yang terjadi dengan mobilmu?" Elsa berkata dengan marah, "Kantor menugaskanku untuk melakukan penjualan dan memberikanku sebuah mobil. Aku keluar untuk menemui pelanggan hari ini. Namun sebelum aku sempat bertemu dengan pelanggan, ban mobilnya sudah bocor. Dan aku baru menyadari kalau yang bocor itu 2 ban. Benar-benar mengesalkan." Mendengar hal itu, Andi merasa sedikit bingung. Ban bocor adalah hal yang normal. Dan dalam keadaan normal, benda tajam seperti paku atau kawat bisa saja secara tidak sengaja mengenai ban. Namun biasanya, hanya 1 ban yang terkena dan bocor. Kalau kedua ban bocor secara bersamaan, rasanya seperti ada hal yang sedikit aneh. Jadi dia berkata kepada Elsa, "Hujan semakin deras, tidak aman bagimu untuk tinggal di sini sendirian. Bagaimana kalau kau kembali ke kota dengan mobil kami dulu? Tinggalkan saja mobilmu di sini. Kau bisa menelpon kantor derek mobil untuk menderek mobilmu." Elsa mengangguk, lalu sambil menghela nafas dia berkata, "Sepertinya hanya itu satu-satunya cara." Andi Rewa membawa Elsa ke mobilnya, namun pada saat ini tiba-tiba dia mendengar suara sesuatu yang menembus udara. Dari sudut mulutnya dia segera melihat bahwa di tengah hujan lebat ada cahaya perak keluar dari langit. Cahaya perak itu langsung menuju Elsa. Tanpa berpikir panjang lagi, secara refleks Andi Rewa langsung mengulurkan tangannya dan menarik Elsa ke dalam pelukannya. Pada saat yang sama terdengar suara dentingan dan pisau terbang yang tajam tertancap di bagian depan Mercedes-Benz. Bilah pisau itu setipis daun dan sangat tajam. Pisau itu bahkan masih bergetar saat tertancap. Bagian depan mobil terbuat dari logam keras. Tetapi pisau terbang yang sangat tipis ini seolah sedang memotong tahu dan langsung menusuk. Ada keheningan di sekitar dan mata mereka semua tertuju pada pisau terbang. Untungnya Andi Rewa menyelamatkannya tepat waktu, karena pisau terbang itu mengarah langsung ke pelipis Elsa. Setelah melewati pipi Elsa, pisau tajam itu memotong beberapa rambut Elsa. Kejadiannya benar-benar mendebarkan. Meskipun Elsa berasal dari keluarga terkenal dan beberapa kali mengalami banyak badai, tetapi ketika mengalami kejadian ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Segera setelah itu, 2 pisau kembali menyerang Elsa. Andi Rewa mengerutkan keningnya sambil memegang Elsa. 2 buah pisau terbang yang mematikan itu pun melintas. Pisau terbang ini penuh energi. Kalau bukan karena perlindungan seni bela diri di buku ajaib, maka jangankan untuk menyelamatkan Elsa, bahkan untuk melindungi dirinya sendiri pun Andi Rewa tidak akan bisa. Elsa juga tercengang. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa di kota Makassar ini ada orang yang menginginkan hidupnya. Yang lebih tidak terduga lagi adalah ada Andi Rewa yang telah menyelamatkannya 2 kali. Pada saat ini, Andi memeluk Elsa. Dia mengangkat kepalanya dengan wajah dingin dan melihat ke tirai hujan. Dia melihat ada kendaraan off-road diparkir tidak jauh dari situ. Seseorang di dalam mobil menatapnya dengan tercengang. Seolah-olah orang itu tidak menyangka kalau akan ada yang menyelamatkan Elsa dari pisau terbangnya.
Dari dalam kendaraan off-road, dua sosok turun dan berkata kepada Andi Rewa, "Dari mana asalmu? Beraninya kau ikut campur di sini?" Kedua sosok itu penuh dengan niat membunuh dan berjalan menuju Andi. Di antara kedua sosok yang mendekat itu, yang di depan adalah seorang pria berbaju putih. Pria itu mengenakan setelan sutra putih dengan jubah yang berkibar. Yang hebatnya, tidak ada setetes hujan pun yang jatuh padanya. Pria lainnya berpakaian hitam dan memiliki fisik yang kekar. Sepertinya ada penghalang juga telah terbentuk di sekitar tubuhnya, yang secara otomatis mengisolasi hujan. Andi Rewa melirik ringan dan melihat kalau kedua pria itu adalah bertampang preman yang memiliki kemampuan bela diri. Keterampilan mereka jelas tidak rendah. Pada saat ini, Johnny yang sedang bersandar di jendela mobil melihat keluar. Matanya terbelalak seperti melihat hantu dan ingin lari dengan segera setelah dia membuka pintu mobil. Mata Andi Rewa melirik Johnny dengan cepat. Dia meraih kerah punggung Johnny dan bertanya dengan dingin, "Untuk apa kau berlari?" Johnny melolong panik sambil berjuang melepaskan diri. "Itu penyembelih bersaudara. Mereka adalah penyembelih bersaudara. Tuan Andi, biarkan aku pergi. Aku tidak ingin mati." Pria kekar itu mencibir, "Kau mengenali kami sebagai dua bersaudara. Rupanya kau sedikit berpengetahuan. Tapi sayangnya sebelum urusan kami selesai, tidak satupun dari kalian berempat yang boleh pergi meninggalkan tempat ini." Andi Rewa memandang mereka berdua dan mengerutkan keningnya karena mencoba mendapatkan beberapa informasi. Dia bergumam di dalam hatinya, "Penyembelih bersaudara." Setahun sebelumnya, ada berita yang ramai dibicarakan. Beberapa stasiun TV menyiarkannya berulang-ulang. Andi tidak sengaja menontonnya saat memasak di rumah. Beritanya adalah sepasang perampok kejam yang menculik putra orang terkaya di Kolaka dan menuntut tebusan besar sebesar 80 juta. Namun orang terkaya itu punya nyali. Dia bukan hanya tidak memberikan uang tebusan, tetapi dia juga mengeluarkan 100 juta untuk mengundang para bos preman yang tergabung dalam klub darah merah untuk meminta bantuan menyelamatkan putranya. Kekuatan tempur klub darah merah itu adalah yang pertama di provinsi mereka. Kekuatan mereka tersebar di banyak tempat dan sangat besar. Begitu klub darah merah mengeluarkan perintah buronan, itu setara dengan memasang jaring langit dan bumi. Dan pemimpin klub darah merah yaitu Abdul Kahar memiliki reputasi yang hebat dalam dunia seni bela diri. Pada saat itu, semua orang menunggu para perampok berlutut dan memohon belas kasihan. Abdul Kahar berburu selama 7 hari, tetapi dia bahkan tidak bisa menangkap bayangan perampok. Pada akhirnya, untuk menyelamatkan reputasinya, Abdul Kahar meminta seluruh anggota klub darah merah untuk pergi mengejar para perampok yang melarikan diri. Setelah perampok itu melarikan diri, mereka memotong telinga putra orang terkaya itu sebagai ancaman dan menaikkan jumlah uang tebusan menjadi 300 juta. Orang terkaya harus membayar 300 juta untuk menebus putranya. Dari sini bisa dilihat kalau kekuatan penyembelih bersaudara memang bukan sesuatu yang sepele. Mereka pergi ke banyak tempat untuk melakukan kejahatan. Yang menjadi sasaran mereka adalah orang-orang biasa, karena orang-orang biasa sama sekali tidak bisa melarikan diri dari cakar mereka. Ketika penyembelih bersaudara datang ke sini, mereka membidik langsung ke Elsa untuk membunuh Elsa. Raut wajah Elsa tiba-tiba berubah dan dia berkata, "Setelah aku datang ke kota Makassar, aku selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah berkelahi dengan siapapun. Kenapa kalian ingin membunuhku?" Pria kekar itu mencibir pada saat ini dan berkata, "Kami tidak memiliki keluhan denganmu, dan kami juga tidak mengenalmu. Tapi ada seseorang yang bersedia menghabiskan uang untuk membeli hidupmu." Elsa langsung berseru, "Siapa orang itu? Siapa yang menginginkan hidupku?" Pria kekar itu tersenyum dan berkata, "Kenapa orang yang akan segera mati masih memiliki begitu banyak pertanyaan?" Pada saat ini,
Andi rela melindungi Elsa dan istrinya Najwa di belakangnya. Andi berkata dengan dingin, "Kalian berani membunuh seseorang di depanku. Apakah kalian sudah meminta izin padaku?" Pria berbaju putih berkata dengan dingin, "Siapa kau?" "Saudaraku sudah membunuh banyak orang. Sampah sepertimu bahkan tidak layak dibunuh olehku." Setelah itu pria berbaju putih berkata lagi, "Namun, karena kau tidak memperhatikanku hari ini, maka nasib kalian semua akan berakhir di sini." Najwa dan Elsa menjadi pucat karena ketakutan. Pada pandangan pertama saja, mereka bisa mengetahui kalau kedua pria ini adalah pembunuh berdarah dingin. Andi berkata kepada Najwa, "Najwa, cepat bawa Elsa ke mobil dan serahkan kedua orang ini kepadaku." Namun Najwa berkata dengan tegas, "Tidak, aku akan tetap di sini bersamamu." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.